Shalom saudara-saudara terkasih, kita jumpa lagi bersama saya Pastor Rosi Keisel Lasso dalam program Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali kita mendengar orang bilang begini, jangan nolong orang itu, kamu gak berhikmat karena dia begini. Seringkali kita mendengar banyak anak-anak Tuhan memberi nasihat kepada orang-orang lain berkaitan dengan hikmat untuk tidak menolong orang karena orang yang akan ditolong itu memiliki masalah. Apakah orang itu tidak suka berterima kasih, melupakan kebaikan orang, atau orang itu terus-terusan hutang dan segala macam. Jadi mengkaitkan menahan kebaikan dengan berhikmat. Hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih, apa itu kebaikan? Saudara, kebaikan itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan. Sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak memiliki kebaikan. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak mampu melakukan kebaikan. Semua orang bisa melakukannya dan semua orang punya kebaikan. Dan saudara-saudara, rupanya kebaikan itu di dalam setiap orang itu sangat melimpah-limpah di dalam setiap orang. Nah, ada tipuan yang dilakukan oleh kegelapan, tipuan yang dilakukan oleh iblis dalam pikiran kita dengan kalimat bilang begini, saya kalau sudah mampu, saya akan melakukan kebaikan. Atau kalimat itu bilang begini, nanti pada waktunya saya akan melakukan kebaikan. Ini adalah kata-kata yang salah, bukan kata-kata dari Tuhan. Itu adalah kata-kata tipuan dari dunia kegelapan supaya kita anak-anak terang, supaya kita anak-anak Tuhan tidak melakukan kebaikan. Nah, saudara-saudara, sifat kebaikan itu datang dari Tuhan. Lalu sifat kebaikan itu secara otomatis mengalir dari hati semua orang. Dan itu seperti sesuatu yang mustahil untuk ditahan. Dan tidak pernah habis. Dia selalu ada, dan selalu ada. Jadi saudara-saudara, apa itu menahan kebaikan? Menahan kebaikan itu berarti menahan, tidak melakukan atau menunda untuk melakukannya. Masalahnya adalah bukan karena tidak punya kebaikan, bukan karena tidak bisa melakukan kebaikan, tetapi masalahnya adalah tidak mau melakukannya. Itu bicara tentang hati yang terikat oleh ego sehingga dia tidak mau melakukannya. Menolak untuk taat kepada Tuhan melakukan kebaikan. Dan di dalam penolakan ini, ketika kita menahan berbuat baik, ada pemberontakan. Oleh sebab itu tidak heran di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17 di situ dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi dosa bukan hanya selingkuh, nyuri, bohong, membunuh orang, korupsi. Dosa adalah menahan untuk berbuat baik. Kita tahu kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak melakukannya. Itu ada pemberontakan, ketidaktaatan kepada tuntunan Tuhan. Jadi saudara-saudara, menahan kebaikan itu berbahaya. Mengapa? Karena itu menunda untuk seseorang mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Di situ dikatakan siapa yang berhak mendapatkan kebaikan? Siapa? Siapa yang berhak mendapatkan kebaikan? Orang yang berhak mendapatkan kebaikan adalah orang-orang yang membutuhkan kebaikan pada saat itu. Sekali lagi, orang yang berhak mendapatkan kebaikan adalah orang-orang yang membutuhkan kebaikan pada saat itu.
Mengapa kita tidak boleh menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya? Yang pertama, karena tanpa sadar kita sedang memutuskan rantai pemberian dari Allah. Saya ada karena ada papa saya, ada mama saya. Dan saya ada karena ada papahnya papa saya dan mamahnya papa saya. Atau ada orang tua dari mama saya. Saya ada sekarang karena ada guru-guru di SD, SMP, SMA, ketika kuliah mereka melakukan kebaikan sehingga saya bisa berdiri di sini. Saya ada karena ada orang-orang yang memberi makan, memberi baju, memberi waktu, memberi kebaikan di sepanjang hidup saya. Jika kita berhenti melakukan kebaikan, jangan-jangan kita sedang memutuskan rantai pemberian Allah. Seseorang yang seharusnya mendapatkan kebaikan kita, tujuannya orang itu akan memiliki kehidupan yang baik, berhenti memperolehnya karena kita tidak taat. Kita sedang memutuskan rantai pemberian Allah. Yang kedua, kita kehilangan berkat Allah ketika kita memberi kebaikan. Jadi saudara-saudara, ketika kita menahan kebaikan, maka kebaikan itu berhenti. Pintu berkat itu berhenti. Kita akan kehilangan berkat Tuhan. Dan tanpa sadar saudara-saudara, kita tidak lagi memiliki berkat-berkat Tuhan untuk kita salurkan bagi orang lain. Yang ketiga, mengapa bahaya kita menahan kebaikan? Kenapa kita tidak boleh? Karena itu akan membuat orang lain lebih menderita. Orang yang membutuhkan pertolongan saat itu harus kita tolong. Jika kita menahannya, kita menundanya, kita sedang membuat dia lebih menderita, dan itu menduka citakan Tuhan. Yang keempat, kita membuat hati kita kehilangan kepekaan akan kasih. Kita melatih hati kita semakin keras, tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki kemurahan hati. Kita keras untuk berkata, oh demi hikmat, harus berhikmat nolong orang. Nggak bisa nolong orang seperti itu. Kalau kita nolong orang harus yang begini. Saudara-saudara, akhirnya belas kasihan kita tidak didorong oleh kasih, tetapi didorong oleh logika, didorong oleh keinginan hati. Kalau saya suka, saya melakukannya. Kalau saya tidak suka, saya tidak akan melakukannya. Lain sekali dengan cara Allah. Lain sekali, itu sangat berbeda. Nah, saudara-saudara, yang kelima, mengapa berbahaya kita menahan kebaikan? Karena saat kita menunda kebaikan, itu bisa mengubah kebaikan menjadi keburukan. Saya kasih contoh, misalnya banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi saya mau memberitahukan contoh dua kebaikan yang sangat sepele dan sederhana. Kita mengangguk kepala sambil senyum kepada seseorang. Sikap baik seperti itu sedang membuat orang merasa diterima. Tetapi jika kita menundanya pada saat itu, lalu kita senyum dan mengangguk sambil tersenyum kepada seseorang di waktu yang tidak tepat, yaitu ketika dia lagi marah-marah besar, maka sikap kita sedang ngangguk sambil senyum-senyum itu memancing dia lebih marah besar karena tidak tepat waktunya. Nah, misalnya salah satu sikap kebaikan ya, ketika kita memberikan tepuk tangan kepada seseorang, wah kita memberikan tepuk tangan, itu artinya kita menghormati atau menghargai dia. Menghormati, wah menghargai, wah hebat, kamu hebat. Tapi itu bisa dilakukan di waktu yang tepat ketika seseorang berhak mendapatkan penghargaan. Tapi jika kita menunda, menahan, lalu memberikannya di waktu yang tidak tepat, misalnya seseorang sedang nangis karena dia kehilangan keluarganya karena kematian, lalu kita sambil tepuk tangan, kita sedang memperburuk situasi. Bukannya kita nolong, malah kita mengacaukan keadaan. Jadi saudara-saudara, menahan kebaikan itu kita bisa mengubah kebaikan menjadi keburukan. Jadi lakukanlah pada waktu yang tepat kepada orang yang berhak menerimanya saat itu. Dan yang terakhir, mengapa kita tidak boleh menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya?
Karena ketika kita kehilangan kasih, karena hati kita tidak lagi peka, tidak lagi mau dituntun oleh hati yang memberi, hati yang ingin melakukan kebaikan, maka kita lama-lama kehilangan kasih. Kalau kita kehilangan kasih, berarti kita kehilangan Tuhan. Karena firman Allah mengatakan, Allah adalah kasih. Jika Allah ada, berarti ada kasih. Tetapi jika tidak ada kasih, berarti tidak ada Allah. Jadi saudara-saudara, hati kita akan menentukan apakah kita seorang yang memiliki atau dikuasai oleh Allah dari bagaimana kita melakukan kebaikan. Jangan menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudara. Dan jangan berkata ya menahan kebaikan itu hikmat. Jangan lagi bilang nunda, wah saya nggak mau nolong. Jangan sekarang nolongnya, karena kita butuh hikmat Tuhan. Jangan sangkut pautkan dengan itu. Apa yang bisa kita lakukan dalam ketaatan, percayalah. Tuhan berkata, jika kita melakukan kebaikan, kita tidak akan pernah kekurangan kebaikan. Allah sumber semua yang baik akan terus melimpahi kita. Karena kita adalah seperti bejana yang terus memberi, memberi. Dari hati kita mengalir kebaikan yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Adalah Allah yang sempurna. Engkau mengajari kami hari ini tentang bagaimana kami harus memberi kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tuhan, kami seringkali mendefinisikan orang yang berhak menerimanya adalah menurut kacamata kami, hati kami, pikiran kami. Tetapi hari ini kami tahu orang yang berhak menerimanya adalah orang yang saat itu membutuhkan pertolongan pada waktu itu. Bapa, luaskan hati kami untuk menjadi seorang yang mau menjadi orang yang menolong orang lain, memberikan kebaikan dan tidak pernah menahan atau menundanya. Segala berkat Allah akan menyertai kami karena kami mau taat kepadamu, dijauhkan dalam hati kami untuk berontak kepada Engkau karena kami tidak mau taat kepadamu. Ampuni kami Bapa, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yaitu kami akan melakukan kebaikan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.